Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Makna Kematian menurut Syekh Siti Jenar di bagian ketiga. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Orang Jawa menggambarkan konsep kehidupan itu dengan baik pada Candi Borobudur. Meskipun candi tersebut dibangun untuk pemeluk Buddha, tetapi ia perwujudan kompromistis dengan ajaran Jawa. Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkat. Ini jelas konsep 10 dunianya agama Buddha. Tetapi 10 dunia tadi dibuat menjadi 4 tingkat atau tangga kehidupan. Tangga yang paling bawah adalah Kamadhatu. Inilah dunianya keinginan diri manusia. Pada tahap ini, zat hidup manusia ingin hidup berwujud di bumi ini. Pada tahap ini, zat hidup ingin menemukan awak, badan, sariro untuk mewujudkan keinginannya. Tahap berikutnya adalah rupa dhatu, wujud lahiriah, bukan wujud keberadaan lahiriah. Zat hidup telah menemukan keberadaannya di bumi ini. Ia mengekspresikan dirinya dalam pergaulan hidup, dunia eksoteris. Di dunia ini, manusia berbuat, beramal, dan bertindak. Untuk apa? Untuk meraih tingkat hidup yang lebih tinggi, tetapi alam ini diliputi kegelapan. Kita tidak tahu jalan menuju tangga berikutnya. Karena itu, pada alam ini, manusia dituntut untuk melepas hawa nafsu, mengendalikan keinginannya. Karena badan kita sedang mengalami proses kematian. Jika kita tidak mampu melepas keinginan kita, ya kita, zat hidup kita, akan netes lagi untuk menjadi biji. Begitulah siklus hidup, tak henti-hentinya. Ada 5 lorong dalam rupa dhatu. Lorong kelima merupakan lorong peralihan. Menurut saya, kelima lorong itu melambangkan kama, banda atau bondo, kuasa, puja, dan anteng. Kama adalah kesenangan seksual. Banda adalah kesenangan terhadap harta dan benda. Kuasa adalah merupakan keinginan manusia untuk berkuasa. Sedangkan puja adalah sifat manusia ingin dipuja, dipuji, dan dihormati. Lorong pada tingkat kelima, yaitu lambang anteng, merupakan langkah manusia pada tahap awal untuk bisa menguasai dirinya. Ia merupakan langkah untuk ke surga, arupa dhatu. Jika kita mampu mengendalikan hidup kita, maka kita bisa menemukan jalan bagi kehidupan sesudahnya. Inilah arupa dhatu, alam tanpa wujud. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita telah ada di alam tanpa angan-angan, alam tanpa nilai, alam apa adanya. Manusia berkarya tanpa pamrih. Manusia sudah melepaskan diri dari kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Manusia memegang agama yang paling pas buat dirinya, bukan jalan yang disediakan oleh orang lain. Karena itu, patung-patung Buddha dikerangkeng dalam stupa. Pada tahap ini, manusia bertekad bulat untuk mengepompongkan diri, hidup sebagai kepompong. Dalam keberadaan arupa dhatu, manusia berusaha membebaskan dirinya dari 3 jeratan keinginannya, yaitu keinginan lahiriah, keinginan yang lahir dari tuntutan awak dan badan jasmani, keinginan pikiran yang lahir dari tuntutan non-materi yang bersifat abstrak, dan keinginan rohani atau spiritual yang lahir dari sebuah cita-cita atau obsesi dalam hidup ini. Pelataran arupa dhatu ini juga merupakan simbol bagi rasa, cipta, dan karsa. Laku anteng merupakan tangga transisi peralihan hidup
begitu menetes pada daging, tulang, dan otot. Punya daya untuk merespon atau memberikan tanggapan terhadap lingkungannya. Daya rasa tumbuh dalam badan jasmani itu. Kemudian manusia mencoba mengerti, memahami hal-hal yang ia tangkap ada cipta di dalam diri manusia. Manusia mencoba mengetahui objek-objek yang ada di sekitarnya. Bukan hanya tahu namanya, tetapi juga hubungan satu dengan yang lainnya. Ia ingin tahu gunanya. Kemudian daya hidup ini berkembang dan lahirlah karsa. Ada karsa, kehendak dalam diri manusia. Pada kondisi tertentu, rasa cipta, rasa karsa ini dapat membelenggu manusia, sehingga manusia hanya tertawan oleh khayalannya sendiri, oleh fantasi dan imajinasinya sendiri, termasuk khayalan dan imajinasi tentang Tuhan. Manusia seharusnya membuka dirinya terhadap anugerah dan rahmat Tuhan. Tetapi kenyataannya, manusia menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Semua angan-angan ketuhanan harus dikerangkeng, harus ditutupi dengan stupa. Tuhan yang ditemui adalah Tuhan yang bebas dari rupa dan angan-angan, Tuhan yang bebas dari anggapan dan kepercayaan. Karena itu, manusia dalam tahap ini berusaha ngelakoni, menjalani hidup henang, hening, dan manteng. Hening atau diam adalah usaha manusia untuk tidak menimbulkan riak kenegatifan dalam hidup. Kemudian pikirannya menjadi jernih, bening, penuh hikmat. Lalu ia manteng, khusyuk hidupnya, menjadi rahmat, kasih sayang bagi segala yang ada di sekelilingnya. Tuhan yang satu, yang meliputi segalanya. Ya, inilah Tuhan yang menjadi samudra bagi pulangnya saat hidup. Jika manusia dapat membebaskan dirinya dari segala angan-angannya dan menapaki kehidupan nyata, maka dialah yang berhak memasuki Nirupadatu. Di alam inilah manusia akan menemukan kelanggengan kekekalan dirinya. Ia masuk ke dalam alam sunyaruri, alam ketiadaan, alam kebahagiaan yang bebas dari segala bentuk, baik yang pernah dilihat maupun yang hanya diangankan. Alam ini disebut dalam Al-Quran, Quran Surat 32 ayat 17. Tak seorang pun mengetahui kebahagiaan yang tersembunyi bagi mereka yang beriman sejati sebagai anugerah amalan mereka. Apa artinya ayat tersebut? Seseorang tak akan mengetahui kebahagiaan yang disediakan bagi orang lain. Karena itu, jalan hidup harus diketahui oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya seseorang tak boleh mengkafirkan orang lain. Dalam Al-Quran pun, Tuhan hanya memberikan sifat-sifat orang kafir. Tuhan tidak menuduh seseorang telah kafir. Bahkan Abdullah bin Ubay yang terkenal munafik pun tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Fir'aun musuh Nabi Musa juga hanya disebut nama generiknya. Kita tidak mengetahui Fir'aun yang mana yang menentang Musa dari serangkan Fir'aun yang turun-temurun menguasai Mesir. Ketiga, bila sudah hidup diri manusia tidak menemukan badan lagi, disebutkan dalam Pupuh 8 bait keempat. Lain halnya bila orang hidup tanpa raga, hanya diri pribadilah yang ada, tidak kenal haus dan lapar. Yang ada hanya selamat dan bahagia semata. Bagi Siti Jenar, hidup sejati itu adalah hidup yang tidak bersandang badan, raga, atau tubuh jasmani sekarang ini. Raga jasmani justru membatasi gerak. Dengan badan fisik ini, manusia tak bisa bergerak cepat dalam perjalanan hidupnya. Manusia tak merdeka. Badan fisik bahkan menutupi pandangan, sehingga manusia
tidak bisa melihat jalan hidupnya yang akan datang. Coba bayangkan, jika kita lagi makan enak, boleh jadi kita lupa dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita makan enak itu, orang juga lupa bahwa badan yang ditumpanginya itu membawa kematian. Makan dan minum ternyata tidak membuat kita hidup. Kita makan dan minum itu untuk menunda diri kita menjadi mayit atau bangkai. Sungguh, lahir di bumi ini untuk menyongsong kematian, bukan untuk mendapatkan kehidupan. Ini bukan paham nihilisme loh. Ini adalah realita. Jika kita ini berjalan menuju kematian, tidak berarti lalu kita boleh seenaknya, sama dengan orang yang ada dalam penjara. Walaupun ia sendirian, ia tak bisa bertingkah laku semaunya. Ia tetap wajib memenuhi aturan main di penjara. Kita makan agar kita dapat bekerja. Yang jelas, bukan agar kita hidup. Kita cuma menunda kematian karena kita memang berada di alam kematian. Lalu, untuk apa kita hidup sekarang ini? Untuk menemukan jalan hidup. Ini akan dibahas dalam bab tentang kehidupan. Dunia ini bukan jalan hidup, justru jalan menuju kematian. Kesempatan hidup di bumi ini sebenarnya untuk menemukan jalan hidup. Disinilah manusia harus selalu bercermin diri, mawas diri, harus berani melihat kenyataan yang sekarang kita alami ini. Bukan malah tampil peduli kalau kita tetap tak menyadari keberadaan kita ini. Mana mungkin kita menjadi lebih tahu nantinya. Barang siapa yang buta dirinya, bukan mata fisiknya, di dunia ini, di hari nanti ia lebih buta, dan jalan yang ditempuhnya lebih menyesatkan. Di sini, Syekh betul-betul mengingatkan kita agar kita tidak terperangkap sifat dunia. Jika kita terjebak dunia, wah, kita bisa kehilangan jalan di masa depan. Karena itu, Syekh merasa tersesat jalan dalam hidupnya dan jatuh di alam kematian. Di sini, manusia bertemu dengan berbagai macam penyesatan, godaan setan, iblis, neraka. Semuanya mengurung manusia di dunia ini. Bahkan anak istri, ibu, bapak, sanak saudara, semuanya bisa menjadi godaan yang besar. Dan ini tak salah secara Qur'ani. Hidup yang sebenarnya tanpa raga ini, hidup dalam wujud frekuensi murni, hanya diri pribadi, hidup di alam sunyaruri, hidup dalam nirupadatu, bukan hanya husuk, manteng, tetapi madep. Ia menghadap sendirian kepada keberadaan agung, Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi yang ada. Wa kulun atihi yauma al-qiyamati fardi. Setiap diri datang kepadanya sendirian pada saat kebangkitan, saat hidupnya. Cuma diri pribadi yang ada. Dalam konsep Jawa disebut manunggaling kawula kelawan Gusti, bukan jumbuhing kawula kelawan Gusti, menyatunya hamba dan Tuhan, dan bukan bercampurnya hamba dan Tuhan, tauhidul al-wujud, dan bukan wihdat al-wujud, kata ahli syariati, arsitek revolusi Iran. Manunggaling kawula kelawan Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan, adalah konsep Jawa. Konsep ini terekam pada tahun 911 sebelum Masehi, yaitu ketika lahirnya Abjad Jawa oleh Empu Ubayan. Memang, dalam penerapan konsep tersebut, ada yang mendapat pengaruh dari agama Hindu, Buddha, atau Islam. Tetapi Siti Jenar tampaknya memilih yang asli Jawa, yaitu yang tekanannya pada Atman, diri pribadi. Hidup adalah wujud diri pribadi, merdeka dari belenggu gangguan dan godaan sekitar, mirip dengan pemancar
berfrekuensi FM yang jernih dan nyaring bunyinya, tanpa ada kresek-kreseknya. Itulah dambaan Syekh Siti Jenar. Masuklah engkau sebagai hamba-hambaku, masuklah engkau ke dalam tamanku. Begitu seruan Tuhan di dalam Al-Quran. Surat 89 ayat 29 dan 30. Tamanku bisa diartikan yang lebih luas menjadi keberadaanku. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Ilahi, dan niscaya kami kembali kepadanya. Nah, hidup kembali kepadanya, maka jangan dicari lagi sosoknya. Begitu yang dijelaskan Siti Jenar, hanya diri pribadi yang ada. Tuhan tidak butuh tempat tinggal. Tamannya merupakan tempat kembali hamba-hambanya yang beriman, tetapi dia tidak ada di dalam maupun di luar tamannya. Hamba menyatu dengan Tuhan. Hidup hamba tak pernah terpisah dari Tuhan. Diri pribadi yang ada itu, jika hamba betul-betul hidup, kita hidup sekarang ini dalam alam kematian. Teolog mungkin berapologi, membela diri bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu. Jadi, kita sekarang ini pun tetap satu dengan Tuhan. Ya, Anda betul, tetapi eksistensi kita ini tetap tersesat dengan Tuhan. Jika kita minta tidak dikenai mati, toh kita tetap mati. Artinya, permintaan kita tidak sampai kepadanya. Ini realita. Padahal Tuhan berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku penuhi kamu. Lah, kalau doa kita tidak dikabulkannya, apa artinya? Artinya, ya kita ini tidak berhadapan dengannya, hanya anggapan kita saja. Kita telah berhadapan dengannya, tetapi sesungguhnya kita tidak kenal dia. Siti Jenar bukanlah seorang teolog, dia seorang praktisi. Agama baginya bukan teori yang harus dihafal. Agama adalah sebuah jalan yang harus dilalui. Dia tidak ambil pusing dengan nama agama, walaupun agama yang sedang disandangnya Islam. Tetapi kenyataan hidup, keberadaan diri, jiwa, itulah yang menjadi bagian kesadaran Siti Jenar dalam hidupnya di dunia ini. Siti Jenar menyadari sepenuhnya bahwa hidup di dunia ini adalah di alam kematian. Karena kita sebagai bangkai, maka kita tidak mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Jika kita merasa bisa berkomunikasi, itu karena perasaan kita sendiri, itu karena anggapan kita sendiri. Loh, kalau kita mengikuti pandangan Siti Jenar, kita jadi pasif dong. Wong dunia ini dianggap sebagai alam kematian. Berarti orang tidak perlu bekerja. Buat apa bekerja? Nyatanya kita ini berawak bangkai. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini biasanya timbul dari orang-orang yang membela paham yang diikutinya. Padahal Siti Jenar tidak berurusan dengan paham. Dia tidak berurusan dengan isme, paham. Dia cuma ingin menjelaskan kepada para wali yang bertanya tentang pendapatnya, untuk bisa mengerti pandangan Siti Jenar. Saya kutipkan terjemahan sebuah ayat Al-Quran. Allah yang menjadikan malam bagi kamu, agar kamu bisa menenteramkan diri, dan menjadikan siang, agar kamu lihat. Sesungguhnya Tuhan senantiasa memberikan anugerah kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mari kita perhatikan dengan sesama ayat tersebut. Di situ malam dicipta agar manusia bisa merasa tentram, menenteramkan diri. Yang oleh banyak ahli tafsir, kata ini diterjemahkan menjadi untuk beristirahat.
buat apa beristirahat? Agar besoknya, badan yang terasa segar ini dapat digunakan untuk melihat, berjaga, melek. Biasanya kata itu diterjemahkan menjadi untuk bekerja. Malam beristirahat, siangnya untuk bekerja mencari nafkah. Apa tujuan pokok mencari nafkah? Tentu saja untuk bisa makan, lalu nyandang atau berpakaian, dan mapan bertempat tinggal. Lalu untuk apa makan, berpakaian, dan bertempat tinggal itu? Untuk hidup. Nah, salah jawaban Anda, kata sang syekh. Pangan, sandang, dan papan adalah untuk mempertahankan hidup di bumi, alias untuk menunda kematian. Kematiannya sendiri tidak dapat dihentikan, cuma bisa kita tunda. Karena itu bahasa ayat tersebut tidak menggunakan kalimat siang hari untuk bekerja. Kalimatnya adalah diciptakan siang hari untuk melihat atau melek. Bekerja itu hanya karena kondisi saja. Seandainya pangan itu berlimpah di sekeliling kita, maka bekerja untuk cari nafkah tidak ada gunanya. Lah, kita sekarang bekerja keras, bercucur keringat, karena pangan tidak tersedia mudah di sekitar kita. Distribusi pangan tidak merata. Kemudahan mendapatkan pangan semakin hilang. Padahal kematian harus ditunda dalam hidup ini. Lalu manusia mencari hiburan. Malam hari tidak cukup lagi untuk menenteramkan diri. Bahkan pekerjaan tertentu harus dikerjakan malam hari. Di mana letak validitas ayat tersebut? Jika kita selalu pahami ayat secara harfiah, lalu manusia menciptakan berbagai macam alat untuk kemudian hidupnya. Tetapi itu semua bukan untuk hidup. Semua yang dilakukan manusia sekarang ini hanya untuk menunda yang namanya kematian. Kita sendiri hidup dalam alam kematian. Kita terlalu menyederhanakan makna siang hari untuk melihat menjadi siang hari untuk berusaha. Karena itu, kita tidak menyadari kebanggaan kita. Kalau toh ada yang menyadari kebanggaannya, itu pun hanya sedikit. Bukankah kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak mensyukuri bahwa dirinya sekarang ini menjadi bangkai, tidak mensyukuri bahwa sekarang ini kita sebagai ulat. Lihat, ulat makan untuk berkepompong dalam perjalanan hidupnya. Tujuannya menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi, kita bekerja ini agar kita tertunda kematian kita. Jika masih hidup, maka malamnya untuk menenteramkan diri. Merenungkan arti hidup yang sebenarnya untuk menemukan jalan hidup, bukan beristirahat. Istirahat hanyalah kondisi ketika kita tidak terlibat pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Lalu, siangnya untuk melihat. Makna ini lebih luas daripada siang untuk berusaha. Melihat juga untuk memenuhi kodrat hidup. Saya mencari sandang pangan atas kodrat saya sendiri, kata Kepo Kenongo, salah seorang murid Syekh Siti Jenar. Di dalam diri manusia ada kodrat, ada blueprint atau cetak biru yang sudah ditetapkan sebelum lahir. Jadi, hidup sekarang ini untuk memenuhi kodrat diri kita masing-masing. Bekerja hanyalah cara untuk memenuhi kodrat itu. Berbagai macam benda diciptakan sebagai alat untuk menenteramkan diri. Berbagai sarana diciptakan manusia untuk memudahkan kehidupan kita sekarang ini. Sedangkan tujuan hidup kita sekarang ini, ya untuk menemukan jalan hidup. Ya, agar kita tetap tidak terbelenggu dalam alam kematian. Karena hidup ini untuk memenuhi kodrat dirinya.
maka tidak dibenarkan mengusik, menzolimi, mengganggu, menekan, membuat derita orang lain. Agama Islam yang datang kemudian ke tanah Jawa, Nusantara, juga punya pandangan. Islam itu tidak menderita dan tidak pula membuat orang lain menderita. Hidup yang sebenarnya adalah bebas dari rasa haus dan lapar. Hidup itu bebas dari lesu dan letih. Hidup itu selamat dan bahagia melulu. Hidup yang sekarang ini hanya untuk menemukan jalan hidup, agar tidak menjadi bangkai lagi. Dalam bahasa Hindu, untuk menempuh kemoksaan atau moksa, hidup sempurna, dan tidak lagi hidup sengsara atau samsara. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.